Shalom, selamat pagi. Terima kasih buat saat ini saudara-saudara mau mendengar. Saya mau baca di dalam Amsal 4 ayat 23. Dan saya juga akan baca di dalam Ayub 7 ayat 1. Saya akan baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Kalau di dalam BIMK, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Dan di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu akan mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Banyak orang hari-hari ini mengalami ketakutan tanpa disadari, mungkin tanpa diakui. Tetapi ketakutan itu mempengaruhi kehidupan kita dalam segala aspek. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu. Kadang-kadang kita merawat rambut, kadang-kadang kita merawat diri kita, kadang-kadang kita merawat wajah kita dengan segala hati-hati. Tetapi di sini dikatakan, jagalah hatimu, sebab dari hati akan muncul perkataan-perkataan yang baik, tetapi perkataan-perkataan yang kotor. Dan juga di dalam hati, di dalam Matius 15 ayat 18 sampai 19, dari hati akan keluar berbagai-bagai kata-kata, perkataan, perbuatan, dan segala sesuatu yang menajiskan orang. Kita kurang peka akan hal ini. Kadang-kadang kita pikir, hatiku ya hatiku. Tetapi firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang terutama sekali, jagalah hatimu dari segala sesuatu yang bisa mempengaruhi hidup kita sendiri, bukan hidup orang. Hati kita akan merusakkan diri kita sendiri tanpa kita sadari. Bahkan kalau ketakutan yang berlebihan timbul dari hati kita, itu akan merusak kesehatan kita, merusak pikiran, merusak perbuatan, merusak persaudaraan. Karena timbul iri hati, melihat orang lebih baik, kita cemburu, iri hati, kita berkata-kata yang tidak senonoh menghadapi masalah ini. Makanya firman Tuhan itu benar. Terutama sekali, jagalah hatimu, karena dari hatimu akan mempengaruhi segala sesuatu di dalam hidupmu. Saya teringat kepada Elia. Elia dapat membunuh 800 lebih nabi-nabi pada zaman Ahab. Tetapi waktu dia diancam oleh Isabel, padahal bukan Isabel yang datang mendapatkan dia. Isabel menyuruh orangnya untuk datang berkata kepada Elia, hari besok keadaanmu akan menjadi sama seperti apa yang engkau perbuat terhadap Nabi Baal. Elia menjadi takut. Elia membawa pembantunya ikut berlari, tetapi di tengah jalan dia tinggalkan pembantunya dan dia jalan sendiri. Sehingga dia ketakutan amat sangat. Dia takut mati. Dia takut dikerjain oleh Ratu Isabel. Dia takut sampai waktu dia
dalam keadaan frustrasi. Ketakutan yang membuat dia di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 katakan dia ingin mati. Tuhan, saya tidak lebih baik dari yang lain. Saya ingin mati saja Tuhan. Saya takut hadapi Isabel, seorang wanita, ratu dari Raja Ahab. Ketakutan itu mempengaruhi seluruh pikirannya Elia, sehingga dia tidak berdaya, sehingga dia tertidur di bawah pohon ara. 2 kali dia harus dibangunkan oleh malaikat Tuhan yang menyediakan roti dan air di dalam kendi, dan dia habis makan, dia lapar. Habis makan, dia tidur kembali. Dan kedua, Yosafat juga merasa takut dengan ancaman musuh datang kepadanya. Tetapi reaksi dari Yosafat, dia takut. Nabi datang dan berkata, jangan takut Yosafat, Tuhan akan berperang ganti kamu. Yosafat menjadi kuat kembali. Saul juga merasa takut. Di dalam ketakutan, Saul melanggar firman Allah, mendahului Samuel membuat korban. Dia melanggar firman Allah karena dia takut diancam oleh rakyat yang ada pada saat itu. Karena mereka menunggu kedatangan Samuel, kok lama banget gak datang-datang. Dan Saul mengambil korban dan dia membuat korban. Padahal itu bukan tugasnya Saul. Seorang raja tidak bertugas seperti seorang nabi. Tetapi dia menangani pelayanan Nabi Samuel dengan menyembelih korban. Karena dia takut diancam oleh rakyatnya. Tetapi ada satu reaksi yang positif. Raja Daud, dia berkata di dalam Mazmur 56 ayat 4. Pada waktu aku takut, aku tetap percaya. Ketakutan bisa melanda semua bangsa Indonesia karena COVID-19. Tetapi ketakutan ini melanda seluruh dunia. Mereka tidak ada yang kebal dari ketakutan. Semua masyarakat, bangsa-bangsa di dunia manapun. Saya dengar dari anak saya yang di Belanda, dia bilang, sekarang mama kita gak boleh pergi bertiga di mobil. Kalau kita pergi kita kena denda. Ketakutan didenda, ketakutan kena corona. Jadi kalau mau naik mobil mesti sendiri atau berdua, paling banyak 2 orang. Kalau 3, kami takut kalau kena lampu sinar dan mereka harus bayar pajak, dipotong di pajak. Saya tidak menyangka kalau ketakutan dapat melanda dunia ini. Tetapi apa yang harus kita perbuat di saat ketakutan mencekam? Bahkan umat Tuhan di gereja pun mengalami ketakutan yang sama. Takut kena penyakit, takut mati. Semua takut mati, tetapi Elia tidak takut mati. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ambil nyawaku. Aku tidak sama dengan orang-orang lain. Aku juga akan diancam mati oleh Ratu Isabel. Tidak salah kalau orang takut, tetapi kita tidak boleh dicekam oleh ketakutan. Pikiran kita akan jadi stres, kita akan jadi depresi, kita akan tidak punya semangat hidup untuk ini. Karena semua kita mau berbuat, kita takut,
kita takut keluar, kita takut berkumpul, kita takut. Bahkan kadang-kadang kita takut ke gereja. Nanti ada orang yang bisa nulari saya. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Kita tidak boleh sembrono. Kita tidak boleh abaikan peraturan-peraturan yang ada, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Kita harus cuci tangan, kita harus pakai masker, kita harus tidak boleh berkumpul kemana-mana seenaknya seperti dulu. Kita harus hati-hati, tetapi jangan sampai ketakutan kita masuk di pikiran kita sehingga ini ketakutan menjadi virus yang lebih berbahaya dari corona. Dan kita bisa contoh kepada Raja Daud. Dia berkata di dalam Mazmur 56 ayat 4, Mazmur 3 ayat 7, banyak yang dia tulis, tetapi di sini saya ambil sarinya. Pada waktu aku takut, aku tetap percaya. Dia tetap teguh pegang keyakinannya kepada Tuhan Yesus. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati itu. Hati kalau tidak diisi dengan firman Tuhan. Hati kalau tidak kita punya persekutuan intim dengan Tuhan. Hati itu kadang-kadang menipu diri kita sendiri. Hati itu penuh dengan kelicikan. Dan di dalam Mazmur 90 ayat 12 berkata, hitunglah hari-harimu sehingga hatimu diisi dengan kebijaksanaan. Biarlah kita mau sediakan waktu untuk Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Kami boleh bersekutu intim dengan Tuhan. Kami boleh membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan membantu mengisi lumbung hati kita dengan perkara-perkara ilahi. Kita boleh percaya kepadanya. Saudara-saudara, sejak saya alami stroke, saat itu saya isi pikiran saya dengan firman Tuhan. Apa yang pernah saya baca, apa yang pernah saya ingat, saya isi. Saya tidak minta kesembuhan sempurna. Saya hanya bilang kalau Tuhan mau ambil, monggo. Tapi kalau Tuhan izinkan hidup, jangan saya menyusahkan dan saya harus dirawat kayak bayi. Bahkan jawaban Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan saya kemampuan untuk berbicara. Dia memberikan kepada saya kemampuan untuk berjalan. Dia pulihkan kesehatan saya sempurna. Apa yang saya tidak minta? Bahkan saya minta kalau Tuhan mau sudah cukup, saya mau pulang ke sorga. Tapi Tuhan jawab luar biasa. Dan saya ingat firman Tuhan katakan di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 28. Aku akan memberikan rohku yang baru tinggal di dalam hatimu. Dan aku akan jauhkan hati yang keras. Dan aku memberikan hati yang taat kepada Tuhan. Amin. Yehezkiel 36 itu tidak pernah dibohongi oleh Tuhan. Kalau Tuhan menulis, aku akan memberikan hati yang baru, hati yang keras akan kugantikan, dan aku akan memberi hatimu taat pada firman Tuhan. Pegang janji firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan selalu pasti. Dia janji, dia pasti.
Dan saya ingin bacakan di dalam Yesaya 26 ayat 3 sampai 4 dalam versi firman Allah yang hidup. Semua orang yang percaya kepadanya akan tetap memiliki damai yang sempurna. Begitu semua orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan, percayalah selalu kepada Tuhan, karena Tuhan Allah gunung batumu dan kekuatan yang kekal. Amin. Saya tidak tahu, mungkin ada ketakutan yang berlebihan di dalam hati saudara. Percayalah kepada Tuhan. Dia adalah gunung batu dan kekuatan yang kekal. Kita harus tetap tinggal di rumah, kita tidak boleh sembrono, kita harus tetap pakai masker, gunakan masker, dan Tuhan tidak akan permalukan orang yang bersandar harap kepadanya. Saya baca juga Yesaya 7 ayat 4. Teguhkanlah hatimu, tinggallah tenang, jangan takut, jangan hatimu kecut. Kita tidak boleh takut, tinggal tenang. Badai boleh datang, tetapi badai tidak akan menghancurkan kita kalau kita tetap percaya mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau lihat berapa banyak umat-Mu yang ketakutan. Tetapi biarlah kita mau alihkan ketakutan kita. Hanya takut akan Tuhan, takut akan firman-Mu, dan bersandar kepada Engkau. Kami tidak mau Tuhan dikendalikan oleh rasa takut, cemas yang berlebihan. Tetapi kami mau takut kepada Tuhan, menghormati Engkau. Kami mau mengasihi Engkau. Kami mau tetap setia. Lindungi kami. Kami mau berdiri di atas janji firman Allah dan pegang teguh janji-Mu. Karena di dalam janji-Mu ada pengharapan yang pasti. Terima kasih. Kalau ada pribadi-pribadi yang cemas berkelebihan, dalam nama Yesus kami usir itu pergi. Dan biar Tuhan kami boleh tetap setia, teguh di dalam kebenaran firman Allah. Memegang peraturan protokol yang diturunkan oleh pemerintah. Tetapi kami tidak mau dikuasai oleh ketakutan yang akan menghantui, menghancurkan hidup kesehatan kami. Kami mau tetap percaya kepadamu, bersandar penuh kepadamu, mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap akal budi kami. Terima kasih Engkau kunjungi umat Tuhan dan biar mereka boleh mempunyai sukacita, damai sejahtera di dalam mengiring Engkau dan percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan alaskan doa kami. Haleluya. Amin.